رضي الله عنكم. الثاني عن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى ركاب الناس إلى بعد حجر نسائه ففرغ الناس من سرعته فخرج عليه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحسبني أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala alihi amma ba'd. Atsani, hadis yang kedua, an Abi Sirwa'ah atau Sarwa'ah, bisa bikasrin sin al-muhmalah. Al-muhmalah berarti tanpa titik, berarti sin. Ataukah wa fathihah, bisa di kasrah, bisa di fathah, bisa Sirwa'ah ataukah Sarwa'ah. Namanya siapa? Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu qal, bahasanya beliau berkata shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-Asrah. Aku pernah satu saat sholat ada di belakang Nabi, artinya menjadi makmum dengan Nabi ada di kota Madinah, waktu itu sholat asar. Fasallama, lalu ketika selesai sholat Nabi melakukan salam, summa qoma musri'ah. Di saat itu Nabi tidak seperti biasanya. Nabi langsung setelah salam berdiri dan cepat keluar. Bahkan tidak demikian, fatakhatta riqaban nas, sehingga Nabi pun sampai melangkahi daripada pundak-pundak para sahabat. Ila ba'di hujari nisaihi, Nabi keluar berdiri menuju ke sebagian daripada rumah istri-istri Nabi. Mendengar demikian, fafazi'an nasu, maka para sahabat pun merasa ketakutan min sur'atihi, dari cepat jalannya Nabi yang tidak seperti kebiasaannya. Fakharaja alaihim, lalu Nabi setelah mengerjakan masuk ke rumah dan Nabi pun keluar kembali kepada para sahabat. Fara'a annahum, dan Nabi melihat para sahabat qad ajibu min sur'atihi, terheran-heran karena Nabi saat itu cepat langsung keluar. Qala, lalu Nabi pun bersabda, dzakartu syai'an min tibrin indana. Tahu enggak kenapa aku ini kok cepat langsung keluar? Karena saat itu aku mengingat ada sesuatu daripada tibir. Tibir itu adalah baqita'udz dzahab au fiddah. Ada secuil, ada sepotong daripada emas atau perak yang masih tersisa ada di rumahku. Fakarihtu ayyahbisani, aku tidak menginginkan ayyahbisani, tibir tersebut akan yushghilani, menyibukkanku daripada ibadah, menyibukkan pikiranku daripada ibadah kepada Allah. Masih tersisa ada harta benda di rumah. Makanya nyatakan fa amartu bi qismatihi, aku pun memerintahkan untuk membagikan, mensedekahkan tibir yang tersisa di rumah. Dalam hadis ini ada beberapa hal yang dikatakan apa? Tsumma qama musri'ah. Dikatakan fa fazi'an nasu min sur'atihi, sahabat di saat itu sampai merasa takut. Kenapa kok bisa takut demikian ini? Muncul dari mana? Karena Nabi tidak seperti biasanya. Tidak biasanya dari mana? Pertama, dalam jalannya Nabi itu biasanya dengan huwaina, pelan, tenang. Itu ma'al wagar, ya, desari ma'asakinati wal wagar, tenang di dalam jalannya Nabi. Tapi di saat itu Nabi terburu-buru jalan untuk keluar. Disinilah menyebabkan para sahabat pun di saat itu kebingungan dan mulai ketakutan. Ya, karena tidak sesuai dengan sifat Nabi yang biasanya yang sesuai dengan sifatkan oleh Habib Ali Al-Habsyi, sayyidun dihkut tabassumu wal masyul huwaina wa naumul ifa'u.
Ya, di mana apa? Tertawanya Nabi itu hanya sekedar tersenyum, jalannya Nabi itu tenang, dan tidurnya Nabi itu hanya sebentar. Nah, tapi di saat itu apa? Nabi justru jalannya begitu cepat. Nah, dalam hal ini makanya inilah yang menyebabkan sahabat di saat itu merasa kekhawatiran yang begitu. Karena apa? Apa gerangan yang terjadi? Apakah ada suatu peristiwa genting di dalam masalah hingga Nabi melakukan yang demikian yang tidak menjadi kebiasaan Nabi saat itu. Nah, dan juga ada hal lain, yaitu apa? Takhatir riqab. Bahwasanya apa? Nabi sebenarnya melarang para sahabat untuk melakukan takhatir riqab. Ngelangkai daripada pundak-pundak orang. Tapi di sini Nabi melaksanakan. Ini bagaimana? Nah, ihtimal dalam ulama bahwasanya takhatir riqab itu dilarang kalau ada imkanul idza, karena intinya adalah idzaun nas, menyebabkan menyakitkan hati daripada orang-orang, dan ini tidak akan muncul daripada sahabat kalau yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bagi beliau dalam masalah apa tidak ada ihtimal idza bagi kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga di dalam hadis ini juga memberikan suatu faedah juga bahwasanya apa? Kita dianjurkan oleh Nabi untuk qadaul hawaij, menyelesaikan dulu yang mungkin yang menjadi satu kebutuhan kita dari perkara-perkara yang bisa menyibukkan kita dalam urusan duniawi sebelum, bahkan kalau bisa sebelum melaksanakan ibadah. Hingga bagaimana dalam riwayat-riwayat lain menyatakan apa? Kalau idza dakhala al-asya wal isya falyuqaddimil asya. Kalau datang saatnya makan malam dan datang juga masuk waktu isya, dahulukan makan malamnya dulu baru salat isya. Kenapa? Kalau dalam keadaan lapar, justru ini yang menyebabkan kita dalam sholatnya tidak menjadi khusyuk dan hudur hati kita, tapi kepikiran dengan duniawi. Nah, begitu juga dalam masalah ini Nabi bagaimana? Keinget setelah sholat langsung segera diselesaikan, jangan sampai ini memalingkanku juga dari pikiran dan hatiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dalam hadis ini pun bagaimana sesuai dengan bab kita, yaitu masalah mubadarah di dalam bil khair, di dalam perbuatan baik. Ya, satu ketika melihat demikian ini perlu untuk disedekahkan, maka Nabi segera saat itu juga harus mensedekahkan dan mengeluarkannya untuk disedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Ini orang-orang yang membutuhkan. Ini dalam mubadarah, kalau mau berbuat baik, kalau bisa dilakukan saat itu, dan kalau bisa dilakukan sendiri, lakukan sendiri, dan saat itu jangan ditunda-tunda. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada beberapa hal lagi bagaimana di dalam masalah syiddatut tawakkul Nabi, rasa tawakalnya Nabi kalau di dalam urusan duniawi. Ya, hingga dikatakan beliau tidak pernah meninggalkan sedikit pun untuk urusan duniawi, untuk besoknya. Besok meninggalkan makanan ini disimpan untuk besok, tidak ada pada Nabi. Jadi setiap saatnya kalau nanti rezeki datang, ya saat rezeki saat itu untuk dinikmati saat itu pula. Bukan menyimpan makanan, menyimpan harta benda untuk dipergunakan saat yang mustakbal, untuk saat yang akan datang. Dan itu tidak terjadi. Sehingga supaya tidak ada ta'alluqul qalb bid dunya. Hati tidak terikat dengan kepikiran duniawi. Kalau orang sudah menyimpan dunia ini, pasti ada nanti akan memunculkan suatu ta'alluq kepada hati kita akan urusan duniawi, memikirkan duniawi. Dan itu tidak akan boleh terjadi pada diri seorang Nabi yang khawatirnya akan mengganggu hati beliau untuk terputus dari hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam ibadahnya. Ya, di mana setiap saatnya hati beliau tidak pernah terputus daripada memikirkan Allah Subhanahu wa taala, daripada tafakur billah. Makanya segala hal yang bisa yushhil ayyahbisahu, yang bisa menyibukkan hati beliau daripada Allah Subhanahu wa taala, beliau tinggalkan. Dan ini juga banyak dilakukan oleh para aulia Allah, yang mana mereka lebih mementingkan urusan ibadahnya kepada Allah daripada sekedar duniawi. Hingga bagaimana diceritakan sebagian dari mereka ada seorang syekh yang sholat bersama murid-muridnya membawa kendaraan yang begitu mewah.
Tengah-tengah sholat dilihat ada pencuri mengambil, membawa kendaraannya, bukan tambah mempercepat sholatnya atau bahkan mengejar. Bahkan kalau urusan hifdzul mal dalam fikih nyatakan itu masuk di dalam syiddatul khauf juga. Bisa sholatnya syiddatul khauf, tapi di sini apa? Tambah memperpanjang sholatnya, tambah dikhusyukkan sholatnya. Akhirnya apa? Hilang sudah kendaraan yang mewahnya itu. Setelah sholat tanya muridnya, wahai guru, apa engkau tidak melihat bahwasanya ada pencuri yang mencuri kendaraanmu? Iya, aku melihat. Loh, kenapa enggak mempercepat sholatnya? Ya inilah yang menjadikanku apa? Yang akan lebih menyibukkanku dan bahkan apa, melupakanku di dalam sholatku. Makanya apa? Ta'alluq seperti ini biar apa, kendaraanku itu hilang. Yang penting sholatku benar-benar menjadi sholat yang khusyuk, benar-benar menjadi ibadah yang sempurna. Nah, demikian ini kan bagi orang-orang yang benar-benar apa? Memiliki rasa tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga di dalam urusan ini sarfus shadaqat. Ya, bagaimana beliau tidak pernah meninggalkan demikian dan perhatian lebih kepada umatnya, lebih kepada orang-orang fakir untuk apa? Mendapatkan bagian sedekah walaupun dirinya dalam keadaan faqih, tidak ada harta sepeser pun untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan kan kuntu khallaftu fil baiti bran fi minas sadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Aku meninggalkan di rumah masih ada tersisa satu tipir daripada harta sedekah yang perlu aku berikan. Fakarihtu an ubayyitahu, dan aku tidak menginginkan sama sekali untuk apa? Harta itu masih tersisa ada di rumahku, nginep ada di rumahku. Makanya beliau begitu cepat-cepatnya untuk mengeluarkan bagian daripada sedekah tersebut. Allah alam. Ada tambahan juga dalam hadis ini, pembahasan fikih juga masuk itu, masalah takhati. Masalah takhati righabun nas. Hukumnya kan makruh. Dimakruhkan, bahkan ada yang mengatakan haram takhati, melangkahi di atas pundak-pundak manusia yang lagi duduk. Itu ada fil jum'ah, ada yang mengatakan walau fi ghairil jum'ah, walaupun ketika membagi kopi. Itu ada hadis yang bagi kopi. Ya, bagi yang bagi kopi atau yang lainnya, itu pembahasan masalah takhati, ya. Itu nanti ada pembahasan sholat Jumat, itu hukumnya makruh. Nah, ini di sini tapi Nabi melangkah. Takhatta ila righabin nas. Lah gimana nih? Ah, di situ memang diperbolehkan takhati ailil hajah. Kalau memang ada kebutuhan yang mendadak perlu. Seperti apa? Seperti tadi itu Nabi merasa itu adalah sesuatu yang bisa mencegah dia nanti di hari kiamat. Karena itu Nabi melangkah. Seperti ru'af ketika mimisen, atau seperti yang lainnya ketika kebelet kencing bisa tidak kuat ditahan. Ah, ini tidak apa-apa melangkahi. Karena itu nanti takhatiril hajah ada pembahasan. Itu yang pertama. Kedua, Nabi mengatakan apa tadi? Fakarihtu an yahbisani. Karena Nabi merasa tidak senang kalau memang itu harta bisa mencegah dirinya. Mencegah di mana? Di hari kiamat. Karena akan memperlambat dia masuk surga nantinya. Karena apa? Semakin panjang hisabnya. Karena dikatakan fakarihtu an yahbisani. Karena itu Ibn Battal mengatakan itu termasuk ta'khirus shadaqah, akan mencegah orang yang mengakhirkannya daripada mauqifil qiyamah. Akan semakin lama dia. Kenapa? Dihisab. Karena harta itu halal wa hisab wa harumuha iqab atau adab. Ya, harta itu halalnya aja hisab, sekecil apapun akan dihisab, tapi haramnya akan mendapatkan siksa. Itu diantara daripada tambahan yang ada di sini. Wallahu a'lam.
رجوك يا مولاي علقه قوية تحت بابك واشوف لي فيك يا رب نية وانت يا ربنا تعلم بما في الطوية قد اقدري بما في الظاهرة والخفية الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية وإن عصينا وسرنا في الطريق العكية فلنلق جود يغفر ذنبنا والخطية تحت بابك وكل منك يبغى عطية يا الله اسلك بنا نهج الطريق سوية الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية في طريق النبي وسادة العلوية يا مجيب استجب واعجل بشربة هنية واصلها أعمالنا يا ربنا والطوية واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا الله الله يا الله 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 يا الله على المختار خير البرية وإن دعيت أهل ودك للعطايا السنية ادعى
معنا مثلهم نعرف حقوق المعية في قفلهم ومعهم في الجنان العالية عند طه النبي المختار خير البرية الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية بختنا بالنبي هو كنزنا والخبية لتعقد تجفيل حال من نهبتية وإن دعيناه للبال ويزيل البلية والفصل عليه إنه إمام السرية الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير البرية على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر غافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحل أتكيا علما ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا الشفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين.
الفاتح لحبيبنا شافعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أزواج رسول الله ذرية رسول الله وأهل بيت رسول الله كافة أصحاب رسول الله والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع أولياء الكون إنما كانوا حلت أرواح من شهر الأرض إلى مغربها ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلطان الحج بهذه المسلمات من شيخ بن سالم جعفر من شيخ نسكا وعبد كل مسلم ووصول مغفور والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأمواتكم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى بخير العافية وأن الله ينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم الدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وجعلنا وإياكم هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين برحمتك يا الرحمن تكرم علينا يا مثل تكرم لأبناء الأجداد هب لنا مثلهم ارحمنا كما رحمتهم احفظنا كما حفظتهم علمنا كما علمتهم اهدنا كما هدينا واجعلنا وأولادنا وأهلنا من كل شيء معطين محفوظ من جميع البليات والأذيات والمحن والمصائب وانزل العافية التامة في الدين على ما أنا وأسلافنا الصالحين وإنا وما قصدنا وما طلبناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.